Halo semua, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penciptaan langit dan bumi dari kitab Kejadian yang ada di Alkitab. Kitab Kejadian ini adalah kitab yang ditulis langsung oleh Musa di Gunung Sinai, di tempat Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh kepada Musa. Untuk teman-teman yang Muslim, jika kamu masih berpikiran bahwa Tuhannya yang di Alkitab dan Tuhan yang di Al-Quran adalah sama, silakan tonton video saya sebelumnya yang menjelaskan bahwa Tuhan yang ada di Alkitab tidak sama dengan Tuhan yang ada di Al-Quran. Tuhannya beda, Abrahamnya beda, Musanya juga beda, dan Yesusnya juga beda. Bahkan ajaran tentang penciptaan langit dan bumi ini pun berbeda. Yuk, mari kita lihat. Dalam Quran surah Fussilat ayat 9-12, Tuhan yang di dalam buku yang katanya langsung turun dari Tuhan, yaitu Al-Quran, menjelaskan bahwa penciptaan terjadi dalam 8 hari. Saya tidak membacakannya, tapi kamu bisa pause slide ini. Quran 41 ayat 9-12, yaitu surah Fussilat atau surah yang dijelaskan. Di sini dengan jelas dikatakan, menciptakan bumi dalam 2 hari, menciptakan gunung-gunung dan makanan-makanan dalam 4 hari, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 hari, total 8 hari. Sedangkan Alkitab dalam Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Oke? Dan kitab ini turun ribuan tahun yang lalu. Sedangkan Muhammad ada pada abad ke-6 Masehi. Paham ya teman-teman? Yuk, mari kita lanjut. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti samudra raya dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Jadi menurut kamu, air yang dimaksud di situ adalah air yang seperti apa? Apakah air yang seperti ini? H2O atau air bening yang biasa kita minum sehari-hari? Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ini adalah tabel unsur kimia. Yang paling pojok kiri atas adalah hidrogen. Hidrogen adalah senyawa kimia yang paling sederhana. Standarnya, hidrogen hanya memiliki 1 proton dan 1 elektron. Jadi, dunia yang belum berbentuk dan kosong itu adalah lautan samudra hidrogen cair, atau lebih tepat adalah samudra kuantum partikel daripada samudra hidrogen. Tapi mungkin karena teman-teman masih pada banyak yang belum pernah dengar samudra kuantum partikel, di sini kita anggap saja samudra hidrogen cair. Jadi kira-kira apa yang disaksikan penulis Alkitab adalah seperti ini. Lalu Elohim berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik. Saat Tuhan berfirman, senyawa hidrogen tadi bereaksi dengan unsur kimia lainnya sehingga menimbulkan cahaya. Jadilah terang. Elohim melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Elohim, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Elohim menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Air yang ada di bawah cakrawala itu terpisah dengan air yang di atas cakrawala itu. Menurut saya,
Saat Tuhan berfirman, yang terjadi adalah kuantum partikel tadi dipisahkan dan dikelompokkan, yang cair dan yang gas. Yang cair di bawah cakrawala itu dan yang gas di atas cakrawala itu. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Elohim, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Tuhan menetapkan titik beku semua unsur dalam pendinginan, dan terbentuklah zat-zat padat. Lalu Elohim menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Daratan molekul padat dan lautan molekul cair. Molekul gas ada di atasnya. Tidak hanya itu, di antara zat padat yang baru tercipta itu, Tuhan memilih satu zat padat yang lebih spesial dibandingkan yang lainnya. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda tumbuh-tumbuhan yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Lalu tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Itulah sebabnya, tanah meski tidak ditanam benih, tanah akan tetap melahirkan atau menumbuhkan tumbuhan seperti jamur, gangga, lumut, rumput, atau lain sebagainya. Karena tanah mengandung benih-benih mikroba, dan ini semua sudah ditetapkan Tuhan dalam kitabnya, yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan dari tanah ini jugalah nantinya Tuhan menciptakan manusia pertama. Berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, untuk menciptakan semua benda-benda ruang angkasa ini, atau benda-benda penerang ini. Terjadilah proses yang kita kenal dengan nama Big Bang. Big Bang melemparkan seluruh material alam semesta dan membuat elemen-elemen baru. Dan terciptalah benda-benda ruang angkasa. Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Elohim menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Jadi jelas ya, hari pertama Tuhan menciptakan zat cair, hari kedua zat gas, hari ketiga zat padat, dan benih tumbuh-tumbuhan pada tanah. Tuhan menciptakan benih tumbuh-tumbuhan sebelum matahari, bintang, bulan, dan planet. Jadi gini nih, menurut saya, seandainya nanti ditemukan planet hijau, ya, planet hijau yang di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan, enggak usah heran, Alkitab sudah menulis dan mencatatnya ribuan tahun yang lalu. Benda-benda luar angkasa, matahari, bulan, planet, bintang, baru diciptakan pada hari yang keempat. Benih-benih, tunas-tunas muda segala jenis tumbuhan inilah cara Tuhan untuk menentukan planet yang cocok untuk makhluk-makhluk hidup selanjutnya. Maka Tuhan memilih bumi ini untuk menciptakan makhluk-makhluk selanjutnya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.